Kementerian Perdagangan buka suara terkait tudingan Kamar Dagang Amerika Serikat yang menyoroti banyaknya peredaran barang palsu di Pasar Mangga 2 Jakarta. Kementerian Perdagangan tegaskan barang tak layak edar di pasar Indonesia akan ditindak dengan tegas. Pasar Mangga 2 di Jakarta kembali masuk dalam daftar hitam pemerintah Amerika Serikat sebagai pusat penjualan barang palsu dan sarang bajakan. Hal ini tertuang dalam laporan tahun 2025 National Trade Estimate yang dirilis Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat USTR. Dalam laporan ini, Amerika Serikat menilai pembajakan hak cipta dan pemalsuan merek masih menjadi masalah serius di Indonesia. Masalah ini tak hanya terjadi secara online, tapi juga di pasar fisik seperti di Pasar Mangga 2. Menanggapi dirilisnya daftar tersebut, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan memastikan akan melakukan pengecekan di lapangan dan akan menindak tegas serta menyita seluruh temuan barang tak layak edar di pasaran Indonesia. Ya, tapi pada prinsipnya kan memang Amerika juga pengen hak segala macam itu kan memang harus ditegakkan ya. Masalah itu nanti kita cek dulu. Tapi pada prinsipnya dengan Amerika atau dengan manapun, ya negara manapun seperti itu harus ditegakkan. Ya sebenarnya kita pengawasan kan reguler, rutin terus dilakukan ya. Pengawasan barang-barang beredar. Kan kemarin 2 hari yang lalu ya. Kan kita juga ada penyitaan barang-barang yang ilegal itu kan, jadi terus kita berjalan. Dalam laporan Kamar Dagang Amerika Serikat, pihaknya menyebut lemahnya penegakan hukum menjadi alasan utama barang bajakan masih bebas beredar di pasar Indonesia. Amerika Serikat meminta Indonesia lebih serius dalam memperkuat kerjasama antar lembaga penegak hukum dan kementerian agar masalah ini bisa ditangani lebih baik. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Di akhir hayatnya, Paus Fransiskus berpesan kepada dunia untuk menyerukan perdamaian atas konflik Palestina dan Israel. Usai jeda, iNewsroom segera kembali. Pemirsa, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo membantah terkait isu matahari kembar di pemerintahan saat ini. Jokowi menegaskan pertemuan dirinya dengan sejumlah pihak hanya silaturahmi. Menurut Jokowi, kedatangan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih merupakan silaturahmi Hari Raya Idul Fitri. Jokowi juga menjelaskan dalam pertemuan tersebut tidak ada pembicaraan khusus. Jokowi juga membantah adanya matahari kembar di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Apa yang salah? Silaturahmi di hari Lebaran kan sangat baik kepada siapapun, ya. Kemudian mengenai matahari kembar, nggak ada yang namanya matahari kembar. Matahari itu hanya satu, yaitu Presiden Prabowo Subianto. Udah jelas. Kalau selama ini menteri dan wakil menteri kesini itu apakah juga meminta saran dan masukan? Silaturahmi biasa dan itu baik, silaturahmi itu. Kalau beberapa yang masih menyebut bos sendiri gimana? Beberapa menteri masih menyebut Bapak sebagai bos. Mantan bos. Tapi sudah silaturahmi dengan Pak Prabowo ya Pak ya? Oh sudah, hari Lebaran hari pertama itu video call. Gak lama dengan beliau. Dengan Pak Ma'ruf juga nih Pak? Pak Ma'ruf juga, Pak Presiden Prabowo juga. Ya deh, matur nuwun Pak. Ada rencana untuk tatap muka Pak? Tatap muka. Isu matahari kembar di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto muncul setelah sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih berkunjung ke rumah Presiden ke-7 Joko Widodo. Namun demikian, kunjungan tersebut hanya silaturahmi biasa.
Meski tak lagi menjabat, Presiden ke-7 RI Joko Widodo masih dikelilingi sejumlah pejabat di pemerintahan Prabowo Gibran. Bertajuk silaturahmi, sederet menteri berdatangan ke rumah Jokowi di Solo, Jawa Tengah. Di antaranya Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, hingga Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan. Eksistensi pengaruh Jokowi terungkap setelah sejumlah menteri masih menganggap Jokowi sebagai pemimpin. Silaturahim sama bekas bos saya, sekarang masih bos saya. Apa aja Pak yang diobrolin Pak? Ya, kesehatan dan sebagainya. Saya sehat, beliau sehat, dan minta arahan-arahan. Banyak sekali saya harus belajar juga. Apa aja Pak arahannya Pak? Ya, arahan untuk kemajuan dalam memimpin KKP. Silaturahmi karena Pak Jokowi kan bos saya, jadi saya sama Ibu yang silaturahmi, mohon maaf lahir dan batin, ya doain supaya Pak Presiden Bapak Prabowo itu sehat karena sudah masih jadi Menteri Kesehatan kan. Kalau Pak Jokowi sehat kayak gini kita senang. Apalagi kalau Pak Jokowi nanti umurnya sampai 80, 90, 100, insya Allah kita lebih senang lagi. Artinya Menteri Kesehatannya sehat sih. Fenomena banyaknya Menteri Kabinet Merah Putih yang sowan ke Jokowi menimbulkan beragam tafsir. Apalagi silaturahmi dilakukan saat Presiden Prabowo melawat kelima negara di Timur Tengah. Politisi PKS Mardani Alisera menyebut bahwa silaturahmi merupakan hal yang baik, namun ia mewanti-wanti terjadinya matahari kembar. Namun Menteri ESDM Bahlil Lahadalia membantah pernyataan Mardani Alisera. Bahlil menyatakan bahwa semua Menteri Kabinet Merah Putih berada di bawah komando Presiden Prabowo. Jangan lagi ada pertanyaan tentang konsolidasi ke yang lain. Konsolidasi kami kepada Bapak Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Mas Gibran. Menteri ini sekarang semuanya di bawah perintah dari Pak Presiden Prabowo. Titik. Sedangkan Ketua DPR RI Puan Maharani ikut merespon adanya isu matahari kembar. Puan menegaskan bahwa presiden saat ini adalah Prabowo Subianto. Matahari kembar presiden saat ini Presiden Prabowo Subianto. Sementara itu Presiden Prabowo Subianto akan mengumpulkan semua menterinya usai kembali dari lawatan ke negara-negara Timur Tengah. Tim Liputan iNews melaporkan.